Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2771-2775. Engah. Cahaya ilahi yang terbentuk oleh pola ilahi Star-Lord seperti naga, dan kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi kesadaran ilahi untuk menangkapnya. Aku melihat 9 rune yang dipadatkan oleh kehendak anak tangga yang tak berujung dengan guntur di kehampaan. Salah satu rune ditembus oleh cahaya ilahi seekor naga. Dengan suara keras, rune jalan meledak menjadi ketiadaan, dan kekuatan hukuman guntur yang awalnya dahsyat pun berkurang drastis dalam sekejap. 9 rune jalan saling terhubung untuk menunjukkan kekuatan guntur dan hukuman yang tak berujung. Sekarang setelah salah satu dari mereka hancur, itu seperti membuka jalan keluar dari situasi putus asa. Suara mendesing. Saat berikutnya, cahaya ilahi seperti naga terbang kembali dan menghilang ke alis Luo Xiu. Kekuatan guntur dan hukuman yang ditelan oleh pola ilahi Star-Lord mengalir kembali ke lautan kesadarannya saat ini, membuatnya merasa bahwa jiwa dan kesadarannya terus meningkat. Dan ada aura samar bahwa ia akan berubah menjadi dewa. Kesadaran jiwaku menjadi lebih kuat. Jauh sebelum dia berhasil mencapai tingkat pencerahan ke-7, jiwa dan kesadarannya telah mencapai tingkat Raja Leluhur Agung. Tetapi sekarang, dengan umpan balik dari pola keilahian Sang Raja Bintang, dia merasa bahwa kesadaran jiwanya telah ditingkatkan ke tingkat Raja Leluhur Agung dari tingkat pencerahan ke-9. Kesadaran spiritual semacam ini sungguh menakjubkan. Lagi pula, dia baru saja memasuki pencerahan tingkat ke-7. Pada saat yang sama, Luo Xiu merasakan pencerahan dan kegelapan yang samar-samar. Pola ilahi Star-Lord menghancurkan rune jalan yang dipadatkan dengan hukuman guntur yang tak berujung. Dia seharusnya mampu menahan apa yang disebut malapetaka ini. Tao yang terkandung dalam merek paling kuno dan pola ketuhanan Dewa Bintang tampaknya lebih unggul dari jalan yang tak berujung. Tepat saat Luo Xiu tengah memikirkannya, 8 rune jalan yang tersisa di kehampaan tiba-tiba menyatu. Hati-hati, itu adalah petir ilahi penghancur Dao yang legendaris. Tiba-tiba, suara Junzu mencapai telinga Luo Xiu. Saya melihat 8 rune jalan menyatu untuk menciptakan cahaya guntur yang mengerikan. Cahaya guntur ini benar-benar hitam dan tidak mengandung napas. Akan tetapi, hal itu membuat orang merasakan atmosfer menakutkan yang memusnahkan segalanya. Ini adalah guntur Dewa Pembunuh Dao yang menghancurkan semua hal. Ia dapat menghancurkan Dao para biksu, menyebabkan semuanya terbang menjadi abu dan lenyap. Itu sebenarnya adalah guntur ilahi penghancur Dao. Wajah banyak leluhur tingkat leluhur yang hadir terkejut, karena ini adalah kekuatan guntur dan hukuman yang legendaris. Legenda mengatakan bahwa hanya ketika orang yang tercerahkan mengorbankan dan memurnikan senjata dewa, guntur dewa yang menghancurkan jalan akan ditarik dari jalan yang tak berujung untuk melakukan pembaptisan dan memurnikan senjata dewa. Mata semua leluhur kuat yang hadir menjadi panas. Para yang tercerahkan menggunakan petir ilahi penghancur Tao untuk membaptis dan melunakkan senjata-senjata ilahi. Itu pasti mengandung kekuatan yang luar biasa dan dapat sangat meningkatkan kualitas dan kekuatan senjata-senjata ilahi. Namun, saat ini, seorang junior muda harus menahan hukuman yang begitu dahsyat. Jika dia bisa menahannya, seberapa hebat tubuh fisiknya, memikirkannya saja membuat orang merasa mati rasa. Tentu saja, guntur Dewa Penghancur Dao yang dihadapi Luo Xiu saat ini tentu saja jauh dari sebanding dengan guntur Dewa Penghancur Dao yang ditarik oleh orang yang tercerahkan. Meskipun kehendak jalan tak berujung ingin membunuhnya, hukuman guntur yang dihujaninya akan tetap mengikuti tata tertib dan aturan tertentu, serta tidak akan terlalu kuat. Lagi pula, jika kehendak Dao tanpa akhir secara langsung mengirimkan hukuman guntur yang dapat membunuh leluhur, Luo Xiu akan terbunuh dalam sekejap. Ledakan. Hanya guntur Dewa Hitam Legam yang menghancurkan jalan itu langsung menghancurkan tubuh Luo Xiu, dan darah berceceran di mana-mana. Armor ilahi Sura yang telah dipadatkan kembali di tubuhnya hanya seperti benda tak berguna, dihancurkan berkeping-keping lagi. Guntur ilahi penghancur Dao mengandung kekuatan penghancur Dao. Bahkan jalur pembunuhan Sura yang terkandung dalam armor ilahi Sura juga berada dalam lingkup kekuatan penghancur Dao yang dapat menghancurkannya. Baju zirah dewa itu meledak dan tubuh fisiknya ambruk. Luo Xiu berlumuran darah, tubuhnya compang-camping, dan dia hampir jatuh dari kehampaan. Namun, meskipun tubuh fisiknya tidak mampu melawan, tekad Luo Xiu sekuat besi, dan kesadaran jiwa yang agung berkumpul dan terbentuk di lautan kesadaran. Aku tidak bisa menahan guntur ilahi yang menghancurkan jalan ini.
Jika ada beberapa lagi yang datang dari belakang, aku pasti akan mati. Luo Xiu terkejut saat dia sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan krisis ini. Merek tertua di lautan kesadaran dan pola ilahi Star Lord sekali lagi menunjukkan kekuatan mereka. Suara mendesing, pola ilahi Star Lord sekali lagi berubah menjadi cahaya ilahi seperti naga. Saat terbang keluar, ia menelan guntur ilahi penghancur Dao, dan kemudian kembali ke lautan kesadarannya, memberi makan kembali kekuatan mengerikan yang terkandung dalam guntur ilahi penghancur Dao ke dalam kesadarannya. Laut dan jiwa, ini, Luo Xiu sangat gembira di dalam hatinya, karena Dao Destroying Divine Thunder yang telah disempurnakan oleh pola ilahi Star Lord tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia bahkan merasakan jejak misterius Dao besar di Dao Destroying Divine Thunder, yang merupakan jejak Dao Will yang tak terbatas. Tanpa ragu-ragu, Luo Xiu dengan cepat memurnikan dan menyatu. Dengan bantuan merek kuno dan pola ilahi Dewa Bintang di lautan kesadaran, ia dengan cepat menyatu dan memurnikan guntur ilahi penghancur Dao, membuatnya merasa bahwa jiwanya sangat halus. Rasanya seperti melangkah ke alam yang sama sekali baru. Ledakan, pada saat ini, guntur ilahi penghancur Dao yang kedua jatuh, dan tubuh Luo Xiu langsung terbelah menjadi retakan-retakan padat, nyaris terkoyak. Pada saat yang sama, pola ilahi penguasa bintang sekali lagi mengerahkan kekuatannya. Melahap guntur ilahi penghancur Dao ini dan memberinya energi kembali, memberikan manfaat bagi lautan kesadaran jiwa Luo Xiu dan mengalami semacam transformasi baru. Ledakan, 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 semua ini belum berakhir. Bencana kehancuran itu ada dalam legenda, dan tidak ada yang tahu bagaimana cara bertahan hidup. Setelah menahan 7 kali sambaran petir pemusnahan berturut-turut, tubuh Luo Xiu hampir terkoyak. Seluruh daging dan darahnya hancur, hanya menyisakan kerangka. Hanya lautan kesadaran jiwanya di tengah alisnya yang bersinar terang. Seperti matahari yang menyala-nyala yang tertanam di alisnya. Akan tetapi, bahkan dalam situasi ini, daging dan darah Luo Xiu masih beregenerasi, dengan keras kepala berjuang melawan pemusnahan, dan tidak menyerah pada nasib pemusnahan. Ledakan, dalam sekejap, petir pemusnahan ke-8 jatuh, dan tubuh daging dan darah yang baru saja dipadatkan Luo Xiu sekali lagi hancur menjadi kabut darah. Bukan hanya itu saja, guntur hitam itu terus-menerus menghancurkan kerangkanya, membuat tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara seperti pecah. Dan muncullah retakan-retakan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, petir pemusnahan ke-9 menyusul, dan saat petir itu menghantam Luo Xiu, sebagian besar tulangnya hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, dia hanya memiliki tengkorak yang relatif utuh. Cahaya di dalam tengkorak itu masih terang. Merek tertua dan pola Dewa Master Bintang melindungi jiwanya yang sebenarnya, dan dia memurnikan dan menyerap energi dari 9 guntur Dewa Penghancur. Dengung, 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 tak lama kemudian, cahaya ilahi menyebar dari tengkorak, dan tulang serta daging yang hancur terlahir kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Lautan kesadaran jiwanya mengalami perubahan kualitatif. Pada saat ini, ia seperti matahari, dan cahaya ilahi membumbung tinggi ke langit. Setelah tubuh dagingnya mengembun kembali, tubuh Luo Xiu duduk bersila di kehampaan, dan 2 senjata pola dewa sebelumnya juga berubah menjadi aliran cahaya dan masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, segalanya kembali tenang. Tubuh fisik, kesadaran ilahi, dan jalan agung semuanya berjalan beriringan. Luo Xiu merasa bahwa terobosannya kali ini sangat sempurna. Tiba-tiba, Luo Xiu membuka matanya, melambaikan tangannya untuk mengambil jubah dan mengenakannya. Rambutnya yang panjang berwarna ungu merah menari liar tertiup angin, dan matanya yang hitam pekat menatap ke dalam kehampaan seperti jurang. Sudah berakhir, gumamnya. Kali ini malapetaka kehancuran itu sangat mengerikan. Jika bukan karena merek paling kuno dan pola ilahi penguasa bintang, dia pasti akan mati. Bencana pemusnahan itu hanya ada dalam legenda dan tidak pernah ada lagi sejak zaman dahulu kala. Namun, Luo Xiu percaya bahwa malapetaka kehancuran itu pasti ada, jika tidak akan ada yang disebut legenda tersisa. Meskipun semuanya tenang, namun Luo Xiu tidak berani menganggapnya enteng, karena dia merasa malapetaka belum berakhir, dan masih ada krisis yang lebih mengerikan menantinya. Kultivasinya telah mencapai tingkat pencerahan ke-7. Dengan tubuhnya sendiri yang menahan malapetaka kehancuran, tingkat pencerahan ke-7-nya pastilah unik. Benar sekali,
Bahkan jika seorang jenius tingkat Daozi berhasil mencapai pencerahan tingkat ke-7, itu hanyalah hukuman guntur tingkat ke-9. Itu masih jauh dari sebanding dengan malapetaka pemusnahan. Mungkinkah seorang jenius di atas tingkat Daozi akan segera muncul? Setiap orang yang pernah mendengar tentang malapetaka kehancuran berbicara tentang bagaimana ia dapat bertahan hidup dalam menghadapi malapetaka yang begitu mengerikan. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan dan potensinya di alam yang sama melampaui tingkat Daozi. Bagaimanapun, kekuatan hukuman guntur terkait dengan pembaptisan tubuh fisik dan kesadaran spiritual biksu. Itu adalah transformasi ganda dari jiwa dan tubuh fisik, yang sangat bermanfaat untuk latihan di masa depan. Seng Tianyi berdiri di kejauhan, tatapan matanya sangat suram. Dia tidak menyangka kalau orang dari alam surga ini akan membuat keributan besar, bahkan banyak orang membandingkannya dengannya, menyebutnya lebih rendah dari Luo Xiu. Tetapi ketika dia melihat Luo Xiu, dia secara alami merasakan bahwa kultivasi orang ini memang telah memasuki tingkat pencerahan ke-7. Dan pada tahap awal pencerahan tingkat ke-7, Luo Xiu menempatkannya di bawah tekanan yang tak tertandingi, yang membuat hatinya mendidih dengan niat membunuh. Dia tidak mengizinkan ada seorang jenius yang lebih kuat darinya di dunia ini. Hanya saja di dunia Tao ada seorang jenius yang lebih kuat darinya. Setidaknya di dunia yang tak berujung, dia tidak diizinkan untuk muncul. Jauh di kejauhan, sesosok tubuh berbaju hijau berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ada berbagai fenomena aneh di sekelilingnya, dan sosoknya tampak kabur, seolah diselimuti cahaya, ledakan. Tiba-tiba, kekosongan yang baru saja tenang sejenak itu disambar petir lagi. Namun kali ini, sosok Luo Xiu melambung tinggi ke langit. Ia memilih untuk menghadapi kesulitan dan menggunakan sepasang tinju untuk melepaskan diri dari hukuman kehancuran yang menggelegar. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah transformasinya selesai, Luo Xiu menunjukkan tubuh tempur yang tak tertandingi. 4 cincin dewa tergantung di belakang kepalanya, seperti dewa perang tertinggi, menghancurkan hukuman guntur menjadi berkeping-keping tanpa bisa melukainya sama sekali. Meskipun kultivasinya baru saja memasuki tahap awal pencerahan tingkat ke-7, ia tampaknya berdiri tepat di batas alam ini. Tidak, lebih tepatnya, dia telah melampaui batas alam yang sama. Ledakan, tiba-tiba, sebuah tangan besar terjulur dari kehampaan. Ini adalah tangan besar setua pohon mati, ditutupi kerutan, dan kerutan ini seperti garis jalan, mengandung misteri yang menakjubkan. Ini. Konon katanya keberadaan Endless Avenue itu ada kemauannya. Mungkinkah, itulah kemauan jalan tak berujung yang mengambil tindakan. Jalan tanpa akhir tidak mengizinkan hal-hal yang berada di luar akal sehat untuk ada. Dan begitu hal-hal itu muncul, mereka akan dihancurkan dengan tangan mereka sendiri. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jika Anda dapat menahan pukulan ini, itu akan setara dengan diakui dan memiliki makna keberadaan. Banyak leluhur dan leluhur membicarakannya. Melihat tangan besar kehendak jalan raya yang tak berujung itu jatuh dari kehampaan, penuh dengan kengerian dan keterkejutan. Karena mereka pun sama sekali tidak mampu menandingi kemauan jalan membunuh yang tiada habisnya. Tentu saja, kekuatan yang dapat dikerahkan oleh kehendak Dao tak berujung juga relatif terhadap para pendeta itu sendiri. Jika kehendak Dao besar yang tak berujung ingin membunuh leluhur, maka kekuatan aksinya niscaya dapat mencapai titik membunuh leluhur. Pada saat ini, orang yang ingin dia bunuh adalah Luo Xiu, yang baru saja menerobos ke tingkat pencerahan ke-7, jadi kekuatan serangannya adalah kekuatan yang dapat membunuh semua raja leluhur besar di tingkat pencerahan ke-7. Dapat dikatakan bahwa bahkan raja leluhur agung yang telah mencapai batas pencerahan tingkat ke-7 hanya memiliki satu cara untuk mati. Sekalipun Luo Xiu telah melampaui batas, apakah dia mampu mengatasinya atau tidak, masih harus dilihat. Bagaimanapun juga, tekanan dari keinginan yang tak ada habisnya itu terlalu menakutkan. Di atas kekosongan, sebuah tangan besar menutupi langit dan matahari, menutupi seluruh kekosongan. Tangan besar ini jatuh sangat lambat, tetapi mengandung aura yang luas, seolah-olah tak tertahankan. Siapapun yang diselimuti telapak tangan itu hanya akan mati, dan jiwanya akan hancur. Saya ingin bertanya, semua makhluk hidup dilahirkan di jalan yang tak berujung, bagaimana kita bisa melawan kemauan jalan yang tak berujung itu dengan kekuatan manusia? Pemandangan seperti itu bahkan membuat leluhur alam leluhur merasa putus asa dalam hatinya, yang merupakan semacam kesedihan dalam menghadapi kematian yang pasti. Pada saat yang sama,
seberkas cahaya terbang keluar dari tubuh Luo Xiu. Ruang bulan kuno terbuka di Dantian, namun bukan Luo Xiu yang membukanya, melainkan monumen penekan jiwa yang menerobos kurungan gerbang bulan kuno dan berubah menjadi cahaya ilahi abadi, menghadap tangan besar yang jatuh dari kehampaan. Ledakan, saat monumen penekan jiwa itu bertabrakan dengan tangan besar. Monumen itu hancur di tempat. Hal ini membuat Luo Xiu tersenyum getir. Ketika monumen penekan jiwa terbang dengan inisiatifnya sendiri, dia masih memiliki secercah harapan, tetapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Sekuat monumen penekan jiwa, ia rentan terhadap kemauan keras dari jalan yang tak berujung. Luo Xiu pernah bertemu dengan inkarnasi kehendak jalan raya tak berujung sebelumnya, dan itu adalah bencana terakhir yang terjadi ketika dia menghadapi hukuman guntur dari Raja Leluhur. Namun, pada saat ini, kehendak jalan tak berujung menunjukkan kekuatan yang lebih mengerikan. Bagaimanapun, ini adalah malapetaka kehancuran, bukan hukuman guntur dalam arti normal. Hukuman guntur dalam arti normal, bahkan 12 tingkat hukuman guntur yang pernah ia lawan di masa lalu, tidak akan melampaui batas jalan besar. Tetapi malapetaka kehancuran saat ini telah melampaui batas dan ini adalah situasi kematian yang tak terelakkan. Berdengung, tiba-tiba, muncullah cahaya terang sebesar kepalan tangan, bersinar dengan kilauan abadi. Luo Xiu memperhatikan dengan saksama, dan dia melihat bola cahaya terang terbang keluar dari monumen penekan jiwa yang rusak. Di tengah cahaya terang itu, ada sebuah lempengan batu seukuran telapak tangan, yang tampak persis seperti tablet penekan jiwa yang telah hancur. Namun, perbedaannya adalah bahwa prasasti batu yang lebih kecil ini tidak lengkap, seperti sepertiga dari prasasti peringatan yang lengkap. Mungkinkah ini adalah monumen penekan jiwa yang sebenarnya? Luo Xiu bingung. Ledakan. Pada saat ini, tangan besar yang mengandung kehendak Dao tak berujung terus menekan ke bawah. Prasasti batu yang belum lengkap itu diselimuti cahaya terang dan bertabrakan dengannya, dan benar-benar menahan kecenderungan tangan besar itu untuk menekan ke bawah. Pada saat yang sama, Luo Xiu melihat tangan besar seperti pohon mati itu berangsur-angsur meredup, seolah-olah keinginan besar tak berujung yang terkandung dalam tangan besar ini ditekan oleh aura monumen penekan jiwa. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Xiu tidak dapat mempercayainya. Meskipun kehendak jalan tak berujung adalah sejenis eksistensi yang mirip dengan roh sejati, namun sebenarnya ia dapat menekan kehendak jalan tak berujung. Bukankah monumen penekan roh ini terlalu mengerikan? Terlebih lagi, prasasti penekan jiwa yang terbang keluar dari prasasti batu yang pecah itu tampak belum lengkap. Pada saat ini, Luo Xiu tiba-tiba menyadari bahwa asal-muasal monumen spiritual ini benar-benar menakjubkan. Itu mungkin salah satu dari 10 harta karun teratas dalam legenda. Bahkan jika tidak, itu pasti tidak jauh. 10 harta karun teratas selalu seperti legenda, dan Fang Yi tidak banyak menyebutkannya pada awalnya, karena menurutnya, keberadaan 10 harta karun teratas itu terlalu jauh dari Luo Xiu, dan tidak ada gunanya bahkan untuk memberitahunya. Jadi selama ini, Luo Xiu hanya tahu bahwa lonceng pemadaman Dao merupakan salah satu dari 10 harta karun teratas. Akhirnya, tangan besar yang jatuh di kehampaan itu menghilang. Prasasti penekan jiwa yang terfragmentasi seukuran kepalan tangan berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan tenggelam ke dalam lautan kesadaran Luo Xiu. Seperti pola ilahi Star-Lord, prasasti itu digantung di sebelah merek tertua. Pada saat yang sama, Luo Xiu merasakan sedikit gerakan di cincin penyimpanan. 2 batu Tianyu menghilang, dan mereka juga muncul di merek kuno. Dengan merek paling kuno sebagai intinya, semua barang ini tampaknya mengandung semacam rahasia, tetapi semuanya berada pada level yang saat ini tidak dapat dicapai Luo Xiu. Tekanan yang tak ada habisnya itu pun hilang. Itulah kemauan jalan tak berujung yang tersisa. Bencana kehancuran telah berakhir. Sosok Luo Xiu berdiri gagah di kehampaan. Rambut ungu panjangnya benar-benar berbeda dari masa lalu, dan seluruh dirinya memancarkan temperamen liar dan mendominasi. Dalam sekejap, beberapa niat membunuh yang mengerikan terkunci pada tubuh Luo Xiu. Semua niat membunuh ini berasal dari orang-orang kuat di kerajaan Ming. Karena mereka melihat seorang jenius yang mengerikan yang benar-benar bertahan dari bencana kehancuran. Dengan kata lain, dia adalah seorang jenius yang telah melampaui batas jalan. Dapat dikatakan bahwa jika kejeniusan seperti itu tidak dapat digunakan untuk dirinya sendiri, maka ia hanya dapat membasminya sesegera mungkin. Jika tidak begitu ia tumbuh dewasa di masa depan,
ia pasti akan mendominasi dunia. Ledakan, tiba-tiba, sebuah tangan besar terbang melintasi langit. Ini bukanlah malapetaka pemusnahan, tetapi seorang leluhur dari alam leluhur mengambil tindakan untuk membunuh keajaiban dari alam surgawi ini. Bagaimanapun, konferensi teori Dao yang tak berujung akan segera dimulai. Jika mereka dapat membunuh jenius yang telah melampaui batas Dao ini, mereka pasti akan kehilangan pesaing kuat bagi para pengikut Dao di dinasti Ming dalam konferensi teori Dao yang tak berujung. Mendengus. Pada saat ini, sosok Junzu muncul di samping Luo Xiu. Dia mengangkat tangannya untuk membuat segel, dan dengan suara keras, kekosongan itu runtuh. Aura mengerikan seperti lautan luas melonjak, membuat semua orang yang hadir sangat ketakutan. Itu adalah duel antara yang kuat di alam leluhur. Paling tidak, mereka semua telah menguasai kekuatan besar alam sukses besar. Di kejauhan, seorang lelaki tua mengerang, terjatuh ke belakang, darah mengucur dari sudut mulutnya, dan menatap Junzu dengan heran. Jika ada yang berani bertindak lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mata Junzu memandang sekelilingnya dengan acuh tak acuh, menunjukkan tekadnya. Kamu hanya satu orang, apakah kamu masih berpikir bisa menghentikan kami? Beberapa sosok berjalan di udara, tubuh masing-masing orang dipenuhi dengan aura kuat dari alam leluhur, dan niat membunuh yang tak terbatas begitu luas sehingga kekosongan di sekitarnya terus runtuh dan musnah. Kamu bisa mencobanya, meskipun hanya ada satu orang, Junzu tetap tak kenal takut menghadapi ketiga leluhur yang bergabung. Meskipun tidak hanya ada satu leluhur di dinasti Ming, tidak semua leluhur memiliki niat membunuh terhadap Luo Xiu. Ledakan. Saya melihat Junzu melangkah maju, dan saat dia membuat segel dengan telapak tangannya, cahaya suci yang luas mekar dari tubuhnya, seperti matahari yang terbit perlahan di kegelapan. Kekosongan itu runtuh dan semuanya padam, tetapi sosok Junzu tetap tidak bergerak. Di sisi lain, ketiga leluhur yang bergabung di sisi berlawanan semuanya terjatuh ke belakang, menyemburkan darah dari mulut mereka, dan sangat ketakutan. Kamu adalah leluhur pencerahan tingkat ke-11. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat alam leluhur, celah antara kedua alam itu bagaikan aliran sungai surgawi. Celah itu tidak dapat diatasi. Belum lagi 3 orang yang bergandengan tangan, bahkan 5 atau 6 orang leluhur tingkat pencerahan ke-10 pun tidak akan mampu menandingi 1 orang leluhur tingkat pencerahan ke-11. Kalau kita bicara tentang leluhur pencerahan tingkat ke-10, mereka adalah tokoh-tokoh agung yang berdiri di puncak dunia tanpa akhir. Kemudian leluhur pencerahan tingkat ke-11 merupakan pusat kekuatan teratas di antara mereka. Adapun leluhur tingkat tinggi dari pencerahan tingkat ke-12, hanya ada beberapa di seluruh Wutang, dan mereka semua adalah yang terkuat di garis keturunan teratas. Seorang pria kuat di level ini mempertahankan identitasnya sendiri dan tidak akan mengambil tindakan dengan mudah dalam keadaan normal. Apakah kita masih ingin bertarung? Luo Xiu memandang Seng Tianyi. Pada konferensi diskusi tanpa akhir, Anda dan saya akan menentukan pemenangnya lagi. Menyaksikan malapetaka Luo Xiu tadi, Seng Tianyi tidak memiliki kepercayaan diri pada dirinya sendiri saat ini, jadi dia tidak memilih untuk melanjutkan duel sebelumnya. Begitu sosoknya melintas, Seng Tianyi meninggalkan tempat ini, menghilang ke kota dinasti Ming, dan menghilang. Berjalan. Junzu mengangkat tangannya dan melambaikan, lalu seberkas cahaya menyapu Luo Xiu dan Jun Ruolan, lalu menghilang dalam sekejap. Mereka tidak memilih memasuki kota dinasti Ming, melainkan pergi menemui buaya hitam dan pergi dari sini. Bagaimanapun, keributan yang disebabkan oleh malapetaka pembunuhan Luo Xiu terlalu besar. Jika leluhur yang lebih kuat ingin membunuhnya, Junzu tidak akan mampu menahannya. Lagi pula, meskipun ia telah menyentuh ambang pencerahan tingkat ke-11, ia masih kalah dibandingkan dengan leluhur sejati pencerahan tingkat ke-11. Sayang sekali, jika orang-orang itu tidak mengganggunya, Ruolan mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat pencerahan ke-7 dengan bantuan rune jalan di lantai 9 menara pencerahan. Setelah bertemu dengan buaya hitam, kelompok itu menuju ke alam ilahi Beiking. Dalam perjalanan, Luo Xiu menatap Jun Ruolan dengan penuh rasa minta maaf. Lagi pula, karena dia membuat kegaduhan sebesar itu, dia harus meninggalkan kota dinasti Ming dan tidak bisa lagi pergi ke menara pencerahan untuk memahami rune Dao besar. Saudara Luo, saya akan sangat senang jika saya bisa membuat terobosan. Tidak masalah apakah saya membuat terobosan atau tidak.
Jun Ruolan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat ringan, Luo Xiu tahu bahwa dia benar-benar ingin menerobos hatinya. Tetapi dia hanya tidak ingin dia menyalahkan dirinya sendiri. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupku. Luo Xiu menatap Junzu lagi. Dia tahu betul bahwa jika leluhur tidak datang untuk melindunginya, dia akan dibunuh oleh leluhur dinasti Ming. Tidak perlu bicara lagi, ini yang harus kulakukan. Junzu tersenyum tipis. Namun, meski begitu, kemampuanmu untuk menahan malapetaka kehancuran itu berada di luar imajinasiku. Aku semakin menantikan penampilanmu di konferensi Dao tanpa akhir. Tatapan Junzu jatuh pada Luo Xiu. Dia menduga pasti ada beberapa rahasia di tubuh Luo Xiu. Setidaknya dia tidak bisa memahami beberapa metode yang digunakannya saat melawan malapetaka kehancuran. Akan tetapi, Luo Xiu tidak berinisiatif menyebutkan hal-hal ini, dia juga tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Di dunia pendeta, setiap orang kurang lebih memiliki rahasia, dan merupakan hal yang tabu di kalangan pendeta untuk gegabah menyelidiki rahasia orang lain. Lagi pula, ada beberapa rahasia, tetapi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian seseorang. Duduk bersila di punggung buaya dunia bawah hitam, Luo Xiu juga memilah-milah keuntungan dari terobosan dan kesengsaraan ini. Dalam arti tertentu, malapetaka kehancuran itu sudah merupakan malapetaka guntur yang menimpa leluhur besarnya. Dan Luo Xiu juga tahu betul bahwa malapetaka kehancuran itu sebenarnya belum berakhir. Saya khawatir di masa depan, seiring dengan peningkatan level kultivasinya sendiri, malapetaka kehancuran akan muncul lagi. Dia hanya bisa menahan malapetaka pembunuhan dengan terus-menerus membuat dirinya lebih kuat, jika tidak, cepat atau lambat dia akan musnah. Ini merupakan jalan yang tidak ada jalan kembali dan jalan yang sangat sulit untuk dilalui, tetapi ia akan tetap menjalaninya dengan teguh. Karena Luo Xiu sangat yakin bahwa suatu saat nanti dia bisa menempuh jalan ini sampai ke puncak. Dia akan benar-benar melihat semua gunung kecil dan gunung kecil dalam sekejap. Kekuatan Pilyun Dao alam ekstrim seharusnya cukup untuk meningkatkan kultivasiku lebih jauh. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, sebelum konferensi diskusi Tao tanpa akhir dimulai, kultivasiku akan mencapai tahap tengah pencerahan tingkat ke-7. Dari tahap awal ke tahap tengah tingkat ke-7, tampaknya tidak ada banyak peningkatan, tetapi bagi para biksu di tingkat ini, itu sudah merupakan langkah besar, terutama bagi para biksu tingkat jenius, kesenjangan ini akan semakin melebar. Ji Jing Yun Dao dan memang disebut sebagai ramuan terbaik di bawah pencerahan. Semakin berbakat dan potensial seseorang, semakin besar pula efeknya. Luo Xiu tengah merencanakan arah latihannya masa depan dalam benaknya. Saat seseorang memasuki tingkat pencerahan ke-7 dengan kultivasinya, itu adalah tingkat Raja Leluhur Agung. Pada saat yang sama, realisasi alam Dao Agung juga melibatkan alam menjadi dunia. Yang disebut pembentukan dunia adalah mengembangkan dunia berdasarkan jalurnya sendiri. Pecahan-pecahan dunia di lautan kesadaran dipadatkan oleh Dao Agung. Dengan peningkatan dan penyempurnaan alam, pecahan-pecahan dunia diubah menjadi dunia yang lengkap, yang merupakan kesempurnaan agung dunia. Sejak saat ia terkondensasi menjadi pecahan-pecahan dunia, jalanku telah ditentukan. Itulah jalan menuju kesatuan semua hukum. Penggabungan tubuhku dan inkarnasiku telah membawa jalanku selangkah lebih maju, yang membawaku pada bencana kehancuran. Maka arah kultivasi saya di masa depan adalah menjadikan Dharma Taisang sebagai inti. Dengan Dharma Naga Petir, Dharma Yuancang, Dharma Bulan Purba, dan Dharma Da Luo sebagai pelengkap. Semua Dharma dapat diintegrasikan menjadi satu tubuh. Luo Xiu duduk bersila di punggung buaya hitam. Dia memejamkan mata dan memikirkan arah dalam hatinya. Sebelum memasuki alam pencerahan, Luo Xiu tahu betul bahwa tidak peduli seberapa kuat metode Tao, jika itu bukan metode jati diri yang diciptakannya sendiri, ruang dan potensi untuk berkembang akan sangat terbatas. Tak perlu dikatakan lagi, teknik tertinggi adalah metode Tao terpenting Luo Xiu, diikuti oleh teknik naga petir. Meskipun levelnya tidak sebagus teknik tertinggi, setidaknya itu adalah teknik melarikan diri yang diciptakannya. Selain itu, ada juga Yuan Changfa, Gu Yue Fa, dan Daluo Fa. Setiap metode Tao sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, itu bukanlah metode Tao miliknya sendiri. Oleh karena itu, setelah mencapai tingkat pencerahan ke-7, Luo Xiu ingin menciptakan metode Tao ketiga.
Biksu-biksu lain telah menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba menciptakan dharma diri yang sejati. Namun, ia ingin menciptakan metode ketiga. Jika hal seperti itu menyebar, mungkin akan mengejutkan banyak orang kuat. Metode Taisang adalah untuk bantuan. Sedangkan metode naga petir adalah untuk kecepatan. Meskipun Gu Yijin kuat dalam serangan, dalam hal metode Tao, saya tidak memiliki teknik membunuh. Luo Xiu berbisik di dalam hatinya. Meskipun setelah menyatu dengan inkarnasi, dia sekarang juga dapat melakukan metode Sura dan metode menelan roh, serta teknik pupil mata iblis Shenluo. Tetapi bagaimanapun juga, ini bukanlah Taoisme yang ia ciptakan sendiri. Kesadarannya jatuh ke dalam cincin penyimpanan, dan mata Luo Xiu dengan cepat tertuju pada pecahan pembentuk dunia dan 3 benih Tao. Yun Gusan adalah orang yang tercerahkan. Ketika dia berada di rahasia Shenhuo Dao, Luo Xiu juga menerima warisannya. Selain metode suci 9 kesengsaraan, hal yang paling berharga adalah senjata dewa yang tercerahkan dan 3 benih Tao. Di antara semuanya ada benih Tao, yang berisi misteri pedang, dan di antara sekian banyak jalan, pedang merupakan cara membunuh yang paling umum. Meskipun benih Tao mengandung misteri tingkat Tao, hampir mustahil bagi Luo Xiu untuk memahaminya pada kondisinya saat ini. Namun di antara pecahan dunia lainnya, ada pecahan yang mengandung misteri pedang. Dengan cara ini, ia akan memiliki modal untuk memasuki seni pedang dari awal. Saya percaya bahwa dengan pemahamannya yang jauh melebihi para jenius lainnya, seharusnya tidak sulit untuk menguasai seni pedang dalam waktu singkat. Jika aku dapat memahami Dao pedang, aku dapat mempraktikkan teknik suci 9 kesengsaraan. Aku akan memiliki teknik membunuh yang kuat, dan teknik terlarang Gui milikku juga akan memiliki lebih banyak perubahan. Bagaimanapun, Dao milikku adalah Dao Gui. Tao, semakin banyak metode Tao yang aku padukan, semakin kuat dan sempurna Tao milikku sendiri. Luo Xiu perlahan-lahan memperoleh pencerahan dalam hatinya. Sekarang setelah dia sudah memiliki ide dan garis besar kasar dalam pikirannya, Luo Xiu segera mulai melaksanakannya. Mengambil pecahan alam yang berisi misteri pedang dari cincin penyimpanan, Luo Xiu dengan cepat tenggelam dalam misteri pedang. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Karena alam ilahi Beiqing sendiri berada di dinasti Ming, ketika Junzu membangunkannya, dia menyadari bahwa dia telah tiba dalam lingkup alam ilahi Beiqing. Jika melihat ke bawah, Anda dapat melihat hamparan tanah yang luas di bawah. Hamparan hijau yang luas. Jika melihat ke atas, Anda dapat melihat bahwa tanah itu luas dan penuh dengan vitalitas. Ini adalah alam Dewa Beiqing. Tempat ini juga dikenal sebagai tempat yang paling dekat dengan alam Tao. Ada juga kota Dewa Beiqing di daerah ini, yang juga dikenal sebagai kota yang paling dekat dengan alam Tao, kata Junzu. Begitu ya, konferensi Taoisme tanpa akhir sedang diadakan di sini, dan orang-orang hebat dari berbagai kekuatan besar di dunia Tao pasti akan datang, kata Jun Ruolan. Benar sekali, pada kenyataannya, setiap konferensi Taoisme tanpa akhir mempertemukan para jenius dan penganut Tao terbaik di seluruh dunia tanpa akhir, yang merupakan cara bagi dunia Tao untuk memilih para jenius dari dunia tanpa akhir. Junzu mengangguk dan berkata, faktanya, bahkan jika kamu berada di level Daozi, kamu mungkin tidak dihargai oleh kekuatan besar di dunia Tao. Tetapi secara relatif, pada setiap pembukaan konferensi Taoisme tanpa akhir, Daozi adalah yang paling menjanjikan untuk dipilih oleh kekuatan Tao. Jenius. Apa itu? Tiba-tiba Luo Xiu mengangkat matanya dan melihat ke satu arah, hanya untuk melihat sebuah titik hitam kabur mendekat dari jauh ke dekat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat jaraknya semakin dekat, Luo Xiu melihat dengan jelas bahwa titik hitam itu adalah seekor burung besar yang ganas. Di punggung burung ganas itu, ada 2 sosok, binatang buas pada tingkat pencerahan ke-9. Saat jaraknya makin dekat, Luo Xiu merasakan fluktuasi aura burung ganas itu, dan dia menolak menyerah pada buaya hitam di bawah kakinya. Namun secara relatif, burung buas ini jauh lebih cepat daripada buaya hitam, dan tubuhnya dibalut dengan rune guntur dan kilat. Burung guntur pemburu. Junzu menyipitkan matanya dan menceritakan asal-usul burung ganas ini. Mendengar nama ini, Luo Xiu juga teringat dengan apa yang tercatat dalam slip giok yang ditinggalkan oleh Fang Yi. Huntian Thunderbird adalah binatang buas yang kuat yang tidak lebih lemah dari Black Underworld Crocodile. Karena sangat cepat dan memiliki sepasang cakar tajam yang tidak dapat dihancurkan, ia dapat bertarung sendirian. Jika ia bertarung sendirian,
Black Crocodile mungkin bukan lawannya. Di punggung burung guntur itu, ada seorang laki-laki setengah baya, berpakaian brokat biru, dengan raut wajah cemas dan khawatir. Di sampingnya berdiri seorang wanita yang tampak sangat muda, dengan ekspresi ngeri di wajah cantiknya. Jelas, kedua orang ini tampaknya telah menghadapi masalah. Burung buas di bawah kaki mereka melarikan diri secepat mungkin untuk menghindari sesuatu. Akan tetapi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Luo Xiu dan yang lainnya, jadi Luo Xiu membiarkan buaya hitam di kakinya minggir. Tanpa ada niat untuk memulai konflik dengan pihak lain. Berdengung, pada saat ini, riak-riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan tidak jauh dari sana, dan pusaran spasial muncul, diikuti oleh seorang lelaki tua yang diselimuti jubah hitam, berjalan keluar darinya. Begitu lelaki tua itu muncul, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keagungan yang tak terduga, seolah-olah dia mengendalikan seluruh dunia. Dia adalah dewa di dunia ini, yang mengawasi semua makhluk hidup. Sukses besar, kekuatan setingkat leluhur, pupil mata Luo Xiu mengecil. Dia tidak menyangka bahwa dia akan sering bertemu monster tua tingkat leluhur di wilayah atas ini. Kapan orang kuat tingkat ini menjadi begitu umum? Tiba-tiba lelaki tua berjubah hitam itu melirik Luo Xiu dengan dingin. Dan tatapannya saja membuat Luo Xiu merasa seperti terjatuh ke dalam gua es, seluruh tubuhnya dingin sampai ke tulang. Perasaan ini bukan hal yang asing bagi Luo Xiu, karena ia juga merasakan hal yang sama ketika seorang lelaki sakti dari alam leluhur berniat membunuhnya setelah selamat dari pembantaian di luar kota dinasti Ming. Luo Xiu melirik Junzu dan mendapati bahwa Junzu tetap tenang dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Hal ini membuat Luo Xiu tersenyum kecut di wajahnya, dan dia merasa lega di saat yang sama. Meskipun ia telah mengalami transformasi berulang kali, dan bahkan bertahan dari malapetaka pemusnahan, ia tetaplah seorang biksu muda. Begitu ia menghadapi orang kuat tingkat leluhur, ia tidak memiliki kemampuan untuk bersaing. Tentu saja, dia masih memiliki tanda-tanda dewa yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tai Sang Yu, dengan tanda-tanda dewa itu, dia juga membunuh seorang ahli tingkat leluhur dari istana surgawi tak terbatas. Pada saat ini, karena kedatangan pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur, tekanan momentum yang agung membangunkan Jun Ruolan, yang juga berlatih di belakang buaya dunia bawah hitam. Apa yang terjadi? Jun Ruolan tampak bingung. Pada saat yang sama, burung guntur Huntian pun berhenti, karena burung ganas ini terkunci oleh aura orang kuat setingkat leluhur, sekalipun burung ganas setingkat Dao Realem tingkat 9. Ia tidak berani bergerak gegabah. Saya hanya menjalankan perintah. Jangan menaruh dendam terhadap saya, Tuan Muda, karena bagi Tuan Muda, hanya jika Anda meninggal, dia bisa mewarisi tahta. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan tenang. Dia sangat kejam, pria di wajah Xingyi itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Aku sudah menyatakan pendirianku bahwa aku tidak akan pernah bertarung dengannya. Mengapa dia masih menolak untuk melepaskanku? Tapi kau boleh membunuhku. Tapi aku harap kau bisa melepaskan putriku. Dia tidak bersalah. Ayah, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Jika ayah ingin mati, mari kita mati bersama. Meskipun wanita di belakang pria berbaju hijau itu sangat ketakutan, dia masih menggertakkan giginya dan menunjukkan tekadnya. Tuan Muda kedua, saya sangat menyesal. Tuan Muda berkata bahwa Anda dan Nona Kiki harus mati. Lelaki tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku juga tidak ingin membunuhmu. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, kalian berdua memang saling menyayangi. Namun, aku tidak berani melanggar perintah Tuan Muda, kalau tidak Tuan Muda akan mewarisi tahta di masa depan. Tidak akan ada lagi tempat bagiku di dunia ini. Jadi, aku hanya bisa meminta maaf padamu. Sambil berbicara, lelaki tua berjubah hitam itu tidak mengambil tindakan secara langsung, melainkan mengalihkan perhatiannya ke Luo Xiu dan 3 orang lainnya di belakang buaya dunia bawah hitam yang tidak jauh dari sana. Ayo pergi. Luo Xiu merasakan niat membunuh yang terpancar dari lelaki tua berjubah hitam itu, dan dia segera mengirim pesan kepada buaya dunia bawah hitam di kakinya, tidak ingin ikut campur dalam urusan pihak lain. Meskipun ia memiliki pola dewa emas peninggalan ayahnya sebagai kartu truf, ayahnya Tai Sang Yu hanya meninggalkannya 3 kesempatan secara total. Setelah menggunakan 1, hanya ada 2 kesempatan yang tersisa, dan ia tidak ingin menyia-nyiakannya begitu saja.
Adapun ayah dan anak perempuan di belakang Chaos Thunderbird, Luo Xiu tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi tidak perlu memprovokasi orang kuat di alam leluhur demi mereka. Terlebih lagi, melalui percakapan mereka, Luo Xiu juga mendengar bahwa itu seharusnya menjadi perebutan kekuasaan dalam kekuatan keluarga. Hal-hal seperti itu terjadi setiap hari di Endless. Apakah aku menyuruhmu pergi? Tepat saat buaya hitam hendak mematuhi perintah Luo Xiu dan pergi dari sana, suara lelaki tua berjubah hitam terdengar dengan nada menyeramkan. Aura yang kuat itu terkunci pada buaya hitam. Seketika membuat binatang buas yang kuat dan kacau itu ketakutan dan berani bergerak. Apakah ada yang salah dengan rekan Tao ini? Junzu menatap pihak lain dengan tenang dan bertanya. Tidak ada aura yang mengalir melalui tubuh Junzu, jadi lelaki tua berjubah hitam itu tidak menyadari bahwa dia adalah orang kuat tingkat leluhur. Atau mungkin pihak lain sama sekali tidak memikirkannya. Lagi pula, bahkan di wilayah atas, para ahli tingkat leluhur jarang berkeliaran. Tidak ada yang lain, hanya saja kau mendengar hal-hal yang seharusnya tidak kau dengar, jadi aku hanya bisa mengantarmu pergi. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan tenang. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan 3 cahaya hitam langsung terbang ke arah Luo Xiu dan yang lainnya seperti kilat. Saat lelaki tua berjubah hitam itu mengambil tindakan, Luo Xiu sudah siap mengorbankan pola Dewa Emas kapan saja. Alasan mengapa dia tidak menggunakan pola Dewa Emas untuk menyerang lebih dulu adalah karena dia khawatir pihak lain akan menghindarinya, dan dia juga menaruh harapannya pada Junzu. Lagi pula, Zuzun telah memasuki tingkat pencerahan ke-11. Dan Zuzun biasa tidak sebanding dengannya. Rekan Taois, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Junzu melambaikan lengan bajunya, dan tirai cahaya muncul, menghalangi 3 cahaya hitam. Namun, Luo Xiu sama sekali tidak dapat menangkap lintasan ketiga cahaya hitam tersebut, yang menunjukkan betapa besarnya kesenjangan antara dia dan leluhurnya. Alam leluhur. Lelaki tua berjubah hitam itu menyipitkan matanya dan berkata, tidak heran kau memanggilku sesama penganut Tao. Aku tidak menyangka kau juga seorang leluhur. Kalau begitu, kau boleh pergi. Ketika dia mengetahui ada seorang pria kuat yang setingkat dengannya di antara kelompok lainnya, sikap lelaki tua berjubah hitam itu langsung berubah 180 derajat. Dulu aku memanggilmu sahabat Tao karena kau belum bertindak. Sekarang setelah kau bertindak, siapakah sahabat Taomu? Junzu mendengus dingin. Sebagai orang kuat di alam leluhur, dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Lelaki tua berjubah hitam itu memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Apakah kau ingin bertarung denganku? Meskipun kau juga seorang leluhur, ada juga kekuatan dan kelemahan di antara para leluhur. Saat dia berbicara, aura lelaki tua berjubah hitam itu meningkat, dan kekuatan agung memenuhi udara. Tingkat pencerahan ke-11. Anda juga telah melihat bahwa tingkat kultivasi saya bukanlah pencerahan tingkat ke-10. Tetapi pencerahan tingkat ke-11. Di dunia yang tak berujung, kecuali beberapa leluhur tingkat ke-12 di warisan teratas dari domain atas, saya dapat mengarahkan pandangan saya. Tidak banyak orang di dalam, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan tenang. Jika kau pergi sekarang, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kalau tidak. Setelah memamerkan aura kultivasinya yang kuat, lelaki tua berjubah hitam itu menatap Junzu dan berkata dengan tenang. Tingkat ke-11, begitu megah. Namun, kebetulan saja akhir-akhir ini aku mencoba mencari lawan di tingkat ke-11. Mata Junzu sedikit menyipit, dan aura berbahaya memenuhi tubuhnya. Dalam sekejap, sosok Junzu menghilang dari tempatnya, dan bahkan jika Luo Xiu membuka mata iblis Shenluo, dia sama sekali tidak dapat menangkap jejak pergerakan Junzu. Ledakan. Luo Xiu dan Jun Ruolan bahkan tidak melihat apa yang sedang terjadi. Junzu dan lelaki tua berjubah hitam itu sudah bertabrakan dan mundur. Tingkat pencerahan ke-11, lelaki tua berjubah hitam itu terdengar sedikit terkejut. Rupanya dia tidak menyangka bahwa dia sangat tidak beruntung sehingga orang yang dia temui secara acak akan menjadi orang kuat di alam yang sama dengan dirinya. Namun melihat hasil pertarungan antara Junzu dan lelaki tua berjubah hitam itu, Luo Xiu menghela napas lega. Karena tingkat kultivasi mereka berdua berada pada tahap awal pencerahan tingkat ke-11. Jika salah satu pihak berada di tahap tengah pencerahan tingkat pertama, hasilnya pasti tidak akan seimbang. Di dunia yang tak berujung ini, tidak banyak orang yang bisa mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Tahukah kamu dari mana asalku?
kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan nada serius. Namun, Junzu sama sekali tidak menanggapi. Tingkat kultivasinya baru saja mencapai tingkat pencerahan ke-11. Sekarang dia membutuhkan lawan dengan tingkat yang sama untuk menguji kultivasinya. Bagaimana dia bisa memilih untuk berdamai dengan lawannya? Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua leluhur tingkat pencerahan ke-11 itu bertarung dalam kehampaan. Gerakan tubuh mereka begitu cepat sehingga bahkan mata iblis Shen Luo tidak dapat menangkap jejak apapun. Hal ini membuat Luo Xiu melihatnya beberapa kali, lalu dia hanya bisa menoleh ke belakang dengan marah, karena dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dan dia tidak bisa mendapatkan apapun jika dia terus melihat. Lagi pula, ketika orang kuat di level ini bertarung, kesenjangan di alamnya terlalu besar. Namun, Luo Xiu memperhatikan bahwa lelaki tua berjubah hitam itu mengorbankan sebuah senjata, yaitu sebuah cermin. Cermin itu terus-menerus memancarkan aliran cahaya ilahi, yang sangat kuat. Tidak hanya dapat menyerang lawan, tetapi bahkan dapat menangkis serangan Lord. Luo Xiu awalnya mengira bahwa dua orang di belakang Huntian Thunderbird akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa kedua orang itu tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, pria berbaju hijau itu mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. "Apakah kamu tidak akan melarikan diri?" Luo Xiu berkata melalui transmisi suara dari kesadaran spiritualnya. "Kenapa kita harus lari? Kalau Tuan Xin kalah, kita bisa bertahan hidup tanpa harus lari. Kalau dia menang, kita juga akan mati kalau lari." Pria berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya, tampak berpikiran terbuka.